Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah sepak bola. Namun sepertinya saya salah kostum. Izinkan saya untuk mengganti kostum dengan kostum sepak bola. Ya. Agar mengupasnya lebih sempurna, mari kita berangkat saja ke Stadion Liverpool Football Club. Let's go! Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sudah sampai. Dan perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bagza Nugraha, MPD, Master Pendidikan, jurusan Pendidikan Olahraga. Dan pada konten kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah sepak bola secara menyeluruh, insya Allah, mulai dari peradaban prasejarah dan sampai saat ini tentunya. Baiklah sahabat, kita lanjutkan. Kita sering mendengar bahwa peradaban sepak bola diawali dari Cina atau dari Tiongkok. Dan peradaban sepak bola modern yang seperti sekarang itu berasal dari Inggris. Itu di mana-mana, di setiap sekolah selalu yang disampaikan seperti itu. Dan saya akan mengubah paradigma tersebut sedikit, hanya ingin melengkapi, tidak dalam maksud untuk merubah. Jadi sahabat sekalian, bahwa pada zaman Mesoamerika kuno, yaitu sekitar 3000 tahun yang lalu, 3 suku utama penduduk asli benua Amerika, yaitu Aztec, Inca, dan Maya, itu yang menjadi pelopor terlahirnya permainan sepak bola. Walaupun memang tidak ada kaitan antara permainan pada zaman itu dengan permainan sekarang. Dan kenapa saya sampaikan demikian? Karena memang pada zaman itu sudah ditemukan bola yang terbuat dari akar yang dipintal atau dianyam. Dan itu lebih tepatnya pada suku Aztec. Yang mana kita tahu bahwa peradaban suku Aztec ketika ditemukan oleh Christopher Columbus yang sampai ke Amerika, dia sudah memiliki peradaban yang sangat tinggi. Sahabat sekalian yang budiman, perlu digarisbawahi dan menjadi benang merah bahwasannya kita sekarang berada di abad ke-21. Kita hidup di era rentang tahun 2001 sampai 2100, itu disebut abad 21 setelah Masehi. Dan ketika kita menarik waktu ke belakang, kalau kita berbicara abad kelima itu kapan?
Maka abad kelima adalah pada tahun 401 sampai tahun 500. Dan abad ke-1 artinya ya tahun 1 Masehi sampai tahun 100 Masehi. Baru 100 tahun setelah Nabi Isa lahir. Dan sejarah sepak bola itu tarik mundur jauh ke belakang. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sudah ada di zaman Mesoamerika kuno, yaitu dari suku Aztec, dengan ditemukannya bola dari akar dipintal yang dimasuki beberapa dedaunan. Dan itu biasanya dilakukan pada acara-acara ritual. Sehingga ketika saya menyampaikan bahwa pada pertama kalinya manusia bermain menggunakan bola itu di Tiongkok pada zaman dinasti Han, itu artinya permainan bola yang menggunakan tendangan kaki juga dimainkan di abad ke-3 sampai ke-2 sebelum Masehi. Dan nama permainannya adalah Suju. Dan terus berkembang dan menyebar sampai ke pulau-pulau di negara Jepang. Dan di Jepang juga populer dan memiliki nama lain yang dinamakan dengan Kemari. Karena memang terbuat dari kulit kijang. Baiklah sahabat sekalian, tadi di awal saya sudah memperkenalkan bahwa yang turut andil dalam permainan bola yang menggunakan kaki itu berawal dari Mesoamerika kuno. Dan berikutnya saya juga sampaikan bahwa juga dimainkan oleh benua Asia, yaitu tepatnya Asia Timur dari Tiongkok dan Jepang. Dan berikutnya saya ingin menyampaikan bahwa juga ada bukti dimainkan di benua lain, yaitu benua terkecil, yaitu benua Australia, di mana suku aborigin telah memainkan bola. Dan ini terbukti setelah ada emigran kulit putih dari Eropa sampai ke Australia, ke benua Australia, dan menemukan bola dari akar. Sehingga ketika kita menarik garis benang sejarah, seperti ada keterkaitan antara permainan di Mesoamerika kuno dengan di aborigin. Sahabat sekalian yang budiman, apabila timbul sebuah pertanyaan, manakah yang sebenarnya yang menjadi sejarah paling tua yang mempelopori lahirnya permainan sepak bola? Apakah dari Mesoamerika, ataukah dari Tiongkok, ataukah dari Australia, dari suku aborigin? Maka saya ingin menarik garis benang sejarah bahwa di Mesoamerika ditemukan pada tahun 3000 sebelum Masehi. Itu rentang waktu yang sangat lama dari zaman sekarang. Namun demikian hal tersebut ditemukan ketika ada yang melakukan pelayaran dan sampai di Amerika, yaitu rombongan Christopher Columbus. Yang mana sejarah mencatat bahwa setelah Islam menyebar sampai ke daratan Eropa, beberapa orang yang tidak memeluk agama Islam, mereka melakukan pelayaran. Karena memang mereka baru menemukan teknologi kompas. Dan tujuan utama dalam sejarah dicatat bahwa mereka itu ingin ke Indonesia. Karena sudah sampai bahwa di Indonesia, yang pada waktu itu belum namanya Indonesia, baru Indian waktu itu dikenalnya penghasil rempah-rempah. Dan mereka tersesat, sampailah ke benua Amerika. Sehingga ketika mereka menemukan suku Aztec, Inca, dan Maya tersebut, mereka menyebutkan bahwa mereka lah orang-orang Indian. Mereka pikir mereka sudah sampai di Indonesia. Itulah sejarahnya. Dan kejadian itu tentu tidak lebih lama dari zaman dinasti Han pada abad 3 sampai ke-2 sebelum Masehi. Pun demikian ketika kita menyatakan bahwa di Australia sudah ada permainan yang seperti sepak bola ditemukan, dan itu pun ditemukannya pada tahun 1800-an, yaitu oleh imigran dari Eropa juga. Sehingga disepakatilah bahwa di Tiongkok atau Cina itu untuk pertama kalinya manusia memainkan bola dengan menggunakan kaki. Mudah-mudahan hal ini menjadi pencerahan bagi sahabat-sahabat sekalian bahwa dalam dunia pendidikan disebutkan peradaban sepak bola kuno pada kali pertamanya diawali dari Tiongkok. Sahabat sekalian yang budiman, sekarang kita tinggalkan Christopher Columbus yang menyangka bahwa dia sudah sampai di Indonesia sehingga menyebutkan suku Aztec, Inca, Maya adalah orang Indian. Dan sekarang memang terbukti bahwa Indian itu dijadikan sebagai suku penghuni benua Amerika.
Namanya memang seperti itu. Maka sebelum saya memasuki ke pembahasan tentang sejarah sepak bola modern, maka ada satu lagi sejarah yang tidak boleh kita lewatkan tentang sejarah sepak bola ini, yaitu sejarah sepak bola di Yunani kuno. Dan pada masa Yunani kuno, itu bola terbuat dari serpihan kulit yang diisi rambut atau bulu-bulu. Dan belum diisi udara, karena bola dalam sejarah ketika diisi udara itu terjadi pada abad ke-7. Kita tinggalkan bola yang diisi udara terlebih dahulu. Maka pada zaman Yunani kuno, olahraga dan dimainkan oleh kaki adalah olahraga rendahan. Artinya memang tidak populer pada zaman itu. Dan permainan bola ini tidak termasuk ke dalam permainan Panhellenic Games. Karena yang termasuk permainan Panhellenic Games ini, di mana arti dari kata tersebut, pan itu artinya semua, Hellenic itu se-Yunani, yang mengundang semua penduduk Yunani. Itu biasanya pertandingan-pertandingan yang berbau kekuatan, yang berbau kecepatan, yaitu atletik. Pada zaman itu yang sangat populer adalah permainan atletik dan gimnastik atau senam, tentang kelenturan, tentang kelincahan akrobatik seperti itu. Jadi saya tegaskan kembali bahwa di zaman Yunani kuno, permainan sepak bola itu tidak termasuk permainan di arena yang besar. Tidak termasuk hiburan di gelanggang yang megah atau amphitheater. Namun dijadikan sebagai cabang olahraga untuk berlatih anggota militer. Dan dinamakan harpastum, atau sebagian lagi mengatakan harpustum, yang mana arti dari kata tersebut adalah membawa lari. Sehingga menguasai dan membawa lari atau merebut itu dijadikan sebagai permainan wajib militer. Dan itulah cikal bakal akan digemarinya permainan sepak bola. Dan permainan tersebut semakin membesar sehingga orang sipil pun memainkannya. Dan menyebarlah ke Romawi. Tentunya kalau kita berbicara masalah Yunani, tidak akan terlepas dengan Romawi.